Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Raja. NIM saya 1032303196. Saya mengambil Fakultas Sosial dan Ekonomi dengan masuk jurusan manajemen. Di sini saya akan menceritakan tentang perencanaan sumber daya manusia dengan topik strategi mengoptimalkan potensi tenaga kerja. Apa sih perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia merupakan kegiatan mengidentifikasi jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan masa depan. Baik, materi yang akan saya bahas, materi presentasi kali ini. Yang satu ada pentingnya sumber daya manusia dalam bisnis. Yang kedua ada tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga ada fungsi sumber daya manusia. Yang keempat ada pelatihan pengembangan karyawan, faktor mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Yang terakhir yang keenam ada tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia. Oke, baik. Yang pertama, pentingnya sumber daya manusia dalam bisnis. Sumber daya manusia memegang peranan vital dalam keberhasilan bisnis karena mereka merupakan penggerak utama yang menjalankan seluruh proses operasional perusahaan. Karyawan yang kompeten, termotivasi dan terlatih dengan baik, cepat meningkat produktivitas. Selain itu, manajemen yang efektif memastikan adanya sinergi antar individu dan departemen, menciptakan budaya kerja yang positif, serta menjaga keseimbangan antara kepuasan karyawan dan mencapai target bisnis. Yang kedua ada tujuan perencanaan sumber daya manusia, memenuhi tenaga kerja di masa depan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, mendukung pengembangan karyawan dan ruang lingkup organisasi. Di sini ada tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mengoptimalkan potensi karyawan agar mampu berkontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan bisnis. Ini mencakup pengembangan keterampilan, peningkatan produktivitas, serta memastikan karyawan bekerja dengan efisien dan termotivasi. Baik, yang ketiga ada fungsi manajemen sumber daya manusia, menganalisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tujuan perusahaan yang meliputi perencanaan jumlah, kualifikasi, dan penempatan yang dibutuhkan dengan baik. Fungsi ini mencakup proses mencari, menarik, dan memilih individu yang memiliki keterampilan dan kualifikasi yang sesuai untuk mengisi posisi tertentu. Contohnya, dalam perencanaan sumber daya manusia, suatu organisasi harus mempertimbangkan alokasi orang-orang pada tugasnya untuk jangka panjang, tidak hanya 6 bulan ke depan atau hanya untuk tahun ke depan. Alokasi ini membutuhkan pengetahuan untuk dapat meramal kemungkinan apa yang terjadi kelak, seperti perluasan, pengurangan operasian, dan perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Yang keempat, ada pelatihan dan pengembangan karyawan dan faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan adalah untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kompetensi karyawan yang merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia. Dan faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia. Satu, faktor eksternal. Yang dimaksud faktor tersebut adalah berbagai hal pertumbuhan dan perkembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Yang meliputi faktor eksternal adalah satu, teknologi, sosial budaya, dan politik ekonomi. Dan dua, faktor internal. Yang dimaksud adalah berbagai kendala yang terdapat dalam organisasi itu sendiri, yang meliputi faktor internal. Satu, sistem informasi manajemen. Yang kedua, organisasi sistem manajemen keuangan. Ketiga, ada sistem marketing dan pasar. Dan yang keempat, sistem manajemen pelaksanaan. Kelima, ada langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Secara garis besar, proses perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi 4, yang meliputi yang ke-1, mengenali ketersediaan tenaga kerja saat ini, menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Penilaian ini studi dari berbagai aspek sumber daya manusia seperti jumlah skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompensasi, dan sebagainya. Kedua, menghitung kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Berbagai variabel
seperti pengurangan sumber daya manusia, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menentukan perkiraan sumber daya manusia. Kemudian bisa mencocokkan tenaga kerja yang saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari, dan membuat demand forecast atau perkiraan permintaan. Yang keempat, ada perancang strategi dan implikasi pencarian sumber daya manusia. Strategi yang dibuat tentunya harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah di sumber daya manusia di perusahaan. Dan materi yang terakhir, keenam, ada tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang kesatu ada perekrutan dan persaingan. Yang kedua ada pengembangan teknologi. Yang ketiga ada ketidakpastian ekonomi. Dan yang keempat ada kesenjangan kompetensi karyawan. Baik, di sini ada kesimpulan presentasi dari materi tadi. Perencanaan sumber daya manusia adalah elemen kunci dalam berkelanjutan organisasi. Diperlukannya analisis yang baik dan strategi yang baik. Singkatnya, mencapai kesuksesan bisnis memerlukan manajemen yang efektif. Perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kepuasan kerja dengan memastikan bahwa karyawan direkrut, dilatih, dan dikelola dengan baik. Selain itu, pengelolaannya juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara berkepentingan karyawan dan tujuan bisnis melalui kompensasi yang adil. Penilaian kinerja yang terstruktur dan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Oke, baik ya, materi yang saya bawakan sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat ilmunya buat kalian ya. Terima kasih, udah, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.